Hari ini kita akan memulai memuji dan menyembah Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memulai ibadah. Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus itu pokoknya kita, dan kita itu carangnya. Yuk kita nyanyi lagi. Tinggal lagi
kasih Tuhan, kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan terbaik kami terima kasih Tuhan sungguh baik. Yesus terima kasih. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Tuhan pasti yang terbaik.
Tuhan, juga hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu menjadi rema buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Nah adik-adik, hari ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak undang semuanya untuk lipat tangan. Kita tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk cinta Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami ingin Tuhan dan rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan, telinga, hati, pikiran kami semuanya. Dan biar apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan Yesus, itu bisa termatrai dalam hidup kami. Dan bisa kami praktekkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik apa kabar semuanya? Kakak harap kita semua tetap ada dalam lindungan Tuhan. Adik-adik semuanya sehat. Kakak berharap juga adik-adik penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bawa cerita tentang kasih Tuhan yang mengubahkan. Ya, adik-adik, kita tahu bersama-sama bahwa kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Amin adik-adik. Tuhan itu terlalu sangat amat baik dalam hidup kita. Dengan kasih Tuhan, kita semua memperoleh anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Nah adik-adik, siapa yang ingat cerita tentang Petrus? Kalian masih ingat bukan? Bagaimana seorang Petrus yang menyangkal Yesus. Petrus yang sangat ketakutan untuk mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Petrus seorang yang sangat minder. Dia tidak berani, tidak percaya diri. Dia benar-benar merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan karena dia sempat menyangkal Tuhan. Tapi lihat adik-adik, dengan kasih yang berasal daripada Tuhan, Petrus memperoleh kasih yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan mengampuni Petrus, Tuhan memaafkan Petrus, dan Tuhan mengubahkan hidup Petrus adik-adik. Kita tahu bersama, Petrus diubahkan menjadi seorang Petrus yang sangat militan di dalam Tuhan. Satu kali dia berkhotbah adik-adik, 3.000 jiwa dimenangkan. Wow, luar biasa bukan adik-adik? Melalui kehidupan Petrus, kita sama-sama belajar bagaimana kehidupannya dulu yang buruk. Dengan kasih yang berasal daripada Tuhan, Petrus diubahkan menjadi seorang yang luar biasa, seorang yang mencintai Tuhan, dan dia membawa banyak jiwa untuk Tuhan. Nah, adik-adik, ada satu contoh lagi. Kalau kita perhatikan sama-sama tentang kupu-kupu, adik-adik. Ya, kakak yakin kita semua suka dengan kupu-kupu. Ada di sini yang nggak suka sama kupu-kupu? Kak Jeki suka nggak sama kupu-kupu? Suka. Suka. Kakak juga suka. Nah, adik-adik, sebelum jadi kupu-kupu yang indah, adik-adik harus tahu bagaimana cara kupu-kupu itu berubah. Sebelum dia menjadi satu kupu-kupu yang indah, yang terbang, yang berwarna-warni adik-adik, dia pertama-tama itu adalah telur kecil adik-adik. Dia nempel di daun ya, kecil banget dia. Ada yang bentuknya bulat, ada yang agak lonjong adik-adik. Nah, terus setelah dia dari telur kecil, dia berubah menjadi larva. Dia berubah menjadi larva yang kita kenal dengan namanya ulet bulu. Nah itu adik-adik, ulet bulu itu banyak yang gak suka. Kakak aja kalau lihat ya adik-adik, kakak suka merinding. Kakak suka agak takut lihat ulet bulu. Tapi kalau kita mau suka lihat kupu-kupu yang indah, ya itulah prosesnya adik-adik. Jadi melalui telur yang kecil, dia berubah menjadi ulet bulu. Dan abis itu ada satu lagi tahapnya, sehingga kupu-kupu ini nanti akan menjadi kupu-kupu yang indah. Satu lagi ada yang namanya dia menjadi kepompong. Nah adik-adik, menjadi kepompong ini membutuhkan proses juga sebelum dia menjadi kupu-kupu. Nah mungkin sekitar sebulan atau 3 minggu, kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah kupu-kupu yang indah, semua kita percaya bahwa gak ada kupu-kupu yang gak bagus. Semuanya bagus, indah. Itulah ciptaan Tuhan, itulah kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan mengubahkan adik-adik dari telur yang kecil ya adik-adik, ulet bulu yang buat kita itu agak menggelikan, tapi Tuhan ubah menjadi kepompong dan lalu menjadi kupu-kupu yang indah yang bisa kita nikmati bersama-sama. Itulah kasih Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, sebentar kita akan menyaksikan bagaimana kasih Tuhan mengubah hidup Saulus menjadi Paulus. Yuk kita saksikan bersama-sama adik-adik.
There was a mean man chasing after Jesus' followers. His name was Saul. He was sure that everything people were saying about Jesus was wrong. He didn't believe Jesus had risen from death. He was so sure he was right that he hurt and even killed people who believed in Jesus. Well, guess what? God wanted Saul to work for him and spread the news of Jesus. So one day, when Saul was on a journey, God sent a bright flash of light. It was so bright that Saul fell to the ground. Saul, why are you doing things against me? Who are you? I am Jesus. Now get up and go into the city. When Saul stood up, he was blind. His friends had to lead him into the city. Saul wouldn't eat or drink anything for 3 days. God sent a man named Ananias to find Saul and pray for him so that Saul could see again. Ananias was scared of Saul, but he believed in Jesus and went anyway. Ananias prayed for Saul, and Saul's sight came back. On that day, God changed Saul's heart to make him kind to those who believed in Jesus. After that, Saul was called Paul, and he began to tell others about Jesus too, and became the greatest missionary of all time. Nah, adik-adik, barusan adik-adik menyaksikan cerita tentang Saulus. Bagaimana menurut adik-adik cerita tentang Saulus? Ya, dia adalah orang yang tidak suka dengan pengikut-pengikut Yesus. Dia sangat membenci pengikut-pengikut Yesus. Maka dia merencanakan sesuatu hal yang dia ingin membunuh pengikut-pengikut Yesus, ya adik-adik. Bagaimana dia berusaha untuk mengejar pengikut-pengikut Yesus. Tapi lihat adik-adik, saat kebencian yang ada dalam hati Paulus kepada pengikut-pengikut Yesus, ternyata Tuhan mempunyai rencana untuk Saulus ini, ya. Waktu itu namanya masih Saulus. Saulus yang jahat, Saulus yang membenci pengikut-pengikut Yesus. Tapi lihat adik-adik, kalau Tuhan mempunyai rencana atas hidup seseorang, bagaimana Tuhan mengasihi Saulus ini. Tuhan mempunyai rencana yang besar ternyata terhadap Saulus, adik-adik. Makanya waktu dalam perjalanan Saulus mengejar pengikut-pengikut Kristus di kota Damsyik, adik-adik, itu dia mengalami yang namanya buta, ya. Dia jatuh, dia melihat sinar yang sangat terang, lalu dia mendengar suara Tuhan. Wah, sungguh luar biasa adik-adik. Disitulah awal bagaimana Saulus bertemu dengan Tuhan. Ya adik-adik, Saulus mengalami yang namanya buta. 3 hari dia buta, dia nggak bisa makan adik-adik. Saulus nggak bisa makan. Tapi luar biasa adik-adik, Tuhan mengirim seorang Ananias kepada Saulus untuk mendoakannya. Nah, awalnya Ananias juga takut karena Ananias tahu bahwa Saulus adalah orang yang sangat membenci pengikut Yesus. Tapi karena Tuhan yang menyuruh Ananias, Ananias percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia. Waktu Ananias datang kepada Saulus, dia mendoakan Saulus, dan mata Saulus akhirnya menjadi bisa melihat lagi. Wah, sungguh luar biasa. Itulah kasih Tuhan adik-adik. Tuhan mempunyai rencana yang indah atas Saulus.
Saat itulah adik-adik, saat mata dia terbuka, mata dia dari buta jadi melihat, lalu dia mengikut Tuhan adik-adik. Saulus yang begitu membenci Yesus, Saulus yang begitu membenci pengikut Yesus, akhirnya dia bisa berubah adik-adik. Dia menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dia menjadi salah satu pembawa berita Injil yang luar biasa kalau kita saksikan adik-adik, kalau kita bisa membaca cerita tentang Saulus ini. Jadi namanya dulu Saulus, sebelum dia mengenal Yesus, sebelum dia bertobat adik-adik, waktu itu dia masih jahat. Waktu dia mengenal Tuhan, waktu dia percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus, adik-adik, namanya berubah menjadi apa adik-adik? Ayo siapa yang tahu? Kak Jekdi? Siapa ya? Apa? Ayo Kak Jekdi. Namanya jadi apa? Lupa. Ayo, Saulus menjadi Lupa. Paulus. Ya adik-adik, menjadi Paulus. Dan dia menjadi pengikut Tuhan yang sungguh luar biasa adik-adik. Dia memberitakan Injil kemanapun dia pergi. Dia membawa kabar tentang Tuhan. Lihat adik-adik, karena kasih Tuhan itu mengubahkan setiap orang. Kasih Tuhan itu mengubahkan seorang Saulus yang jahat, yang ingin membunuh pengikut-pengikut Yesus, diubahkan Tuhan menjadi Paulus yang sungguh sangat mencintai Yesus. Dia berjuang, dia melayani, dia memberitakan Injil. Hidup Paulus juga saat itu mengalami yang namanya dianiaya, dia dimasukkan ke penjara, luar biasa. Tapi itulah rencana Tuhan atas Paulus. Tuhan mempunyai rencana yang besar atas Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari cerita kakak hari ini adalah bahwa kita, kakak, adik-adik mungkin juga mempunyai kekurangan. Mungkin adik-adik mempunyai hal-hal yang Kak, aku masih suka marah, Kak, aku masih suka bohong, ya. Tapi adik-adik, kasih Tuhan itu kalau adik-adik mau menyerahkan hidup adik-adik kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, semua Tuhan bisa ubahkan adik-adik. Percaya adik-adik, kalau misalnya adik-adik yang suka bohong, adik-adik berusaha berdoa, Tuhan aku mau berubah Tuhan, aku butuh kasih Tuhan untuk mengubahkan hidupku. Dari aku yang suka bohong, aku yang suka marah-marah, dari yang tidak dengar-dengaran, Tuhan tolong ubah aku. Ya adik-adik, karena kasih Tuhan, kasih yang mengubahkan. Amin adik-adik, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Yuk kita coba sama-sama ya adik-adik. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin adik-adik, kakak tunggu minggu depan ya adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sama-sama kakak undang semuanya untuk sekali lagi kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami tahu Tuhan, dengan kasih-Mu kami dapat diubahkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi kami yang menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ubah kami Bapa, biar apapun yang kami lakukan dan kerjakan di sepanjang hidup kami, semuanya Tuhan menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan berkati kami semuanya. Ini hidup kami, ini hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, berikut ini adalah pemenang dari tugas yang Kak Ira kasih minggu lalu. Nah, kira-kira siapa aja? Yuk kita saksikan bersama-sama. Dave Nathanael Osada. Halo teman-teman dan kakak-kakak Joy Kids. Saya bakal kasih tahu seberapa saya kenal Tuhan Yesus. 1. Dia selalu menjawab doa kita. 2. Dia selalu mendukung kita jika kita lagi sedih. 3. Dia selalu menjaga kita. 4. Dia pernah mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa kita. 5. Dia selalu membuat kita senang di mana saja. 6. Dia selalu mengobatkan kita jika kita lagi kena penyakit atau lagi sakit.
7. Dia selalu menolong kita jika kita lagi dalam masalah. 8. Dia selalu membuat ingatan kita tajam. 9. Dia selalu baik kepada semua orang. 10. Jika kita lemah, dia selalu beri kekuatan baru. Makasih teman-teman dan kakak-kakak Joy Kids. Nonton sampai habis ya. God bless you. Kalista. Shalom teman-teman dan kakak Joy Kids. PM minggu ini mengenai Tuhan Yesus. Saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Bapa yang baik yang mengasihi kita semua. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus tidak marah atau dendam kepada orang yang menyakitinya. Tuhan Yesus selalu sukacita, suka menolong dan menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. God bless you all. Dan Kira. Halo teman-teman, nama saya YG pada kelas Madya. Hari ini saya akan menceritakan seberapa kenal saya dengan Yesus. Yesus lain pada tanggal 25 Desember. Dan itu saat kita merayakan Natal. Saat dia sudah dewasa, dia mencari murid-murid untuk membantunya untuk menyebarkan Injil. Dan dia dalam pelayanannya itu, dia juga menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh, dan lain-lain. Juga dia membangkitkan orang mati. Saat dia disalibkan, hari itu bernama Jumat Agung. Dan 3 hari setelahnya saat Yesus bangkit, dinamakan Hari Paskah. Lalu setelah sebulan lebih kemudian, dia pun terangkat ke surga dan murid-muridnya disuruh memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Oke, demikian firman Tuhan. God bless you. God bless you all. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Untuk yang menang, selamat. Dan bagi yang belum, jangan bersedih hati ya. Masih ada minggu-minggu berikutnya. Oke adik-adik. Adik-adik, Natal Joy Kids itu kan tinggal beberapa minggu lagi. Nah, kakak-kakak semua tunggu ya video dari adik-adik. Cepetan dikirim ya adik-adik. Dan satu lagi, adik-adik jangan lupa, kalau kalian ingin mendapatkan souvenir Natal, ya adik-adik kakak ingatkan, jangan lupa daftar ke link di bawah sini. Atau kalau ada mama atau papa yang datang, bisa juga daftar langsung ke meja pendaftaran di gereja ya adik-adik. Kakak-kakak Joy Kids semuanya tunggu adik-adik. Oke, semuanya sehat-sehat semua adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah.